Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dara Alfia dari kelompok 7 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diare. Diare adalah suatu gejala klinik gangguan pada saluran pencernaan, di mana konsistensi tinja berbentuk cairan atau setengah cairan, dan frekuensi terjadinya defekasi itu lebih sering daripada keadaan normal. Pada umumnya penyebab terjadinya diare itu biasa diakibatkan oleh makanan dan minuman yang telah terpapar oleh bakteri, virus, ataupun parasit lainnya. Gejala yang paling sering dialami oleh penderita diare yaitu biasa perutnya terasa mulas, dehidrasi, pusing, lemas, dan juga kulit kering. Kemudian untuk pengobatan dan pencegahannya, untuk pengobatan sendiri biasa penderita diare dianjurkan untuk meminum cairan elektrolit untuk mengganti cairan yang telah hilang akibat diare tadi. Kemudian juga makan makanan yang lunak dan juga meminum antibiotik. Untuk pencegahannya sendiri, kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan dari diri kita sendiri dan juga memilih-milih makanan apakah bersih atau tidak. Selain itu juga hindari meminum air yang tidak dimasak hingga matang. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai apa fungsi dari oleum ricini pada percobaan kali ini. Fungsi dari oleum ricini atau minyak jarak pada percobaan kali ini digunakan sebagai penginduksi agar hewan uji mengalami diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurikmas, Tambu G701-18155. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat yang digunakan dalam pengobatan diare yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu ada antimotilitas, obatnya difenoksilat, lopiramid, paregorik, tikluropioni, dan difenosin. Pada adsorben yaitu kaolin, pektin, polikarbofil, dan atapulgit. Pada antisekresi ada bismut subsalisilat, enzim laktase, dan lactobacillus. Dan ada antibiotik, enzim, dan mikroflora usus. Pada loperamid sering direkomendasikan untuk terapi diare akut dan kronis. Pada adsorben seperti kaolin pektin digunakan untuk meringankan gejala, tetapi kerjanya tidak spesifik sehingga dapat mengabsorpsi nutrisi, toksin, obat, dan gejala pencernaan. Pada bismut subsalisilat sering digunakan untuk pengobatan atau pencegahan diare dan memiliki efek antisekresi, antiinflamasi, dan antibakteri. Sediaan lactobacillus merupakan pengobatan kontroversial yang diharapkan dapat mengganti koloni mikroflora. Hal ini diduga dapat mengembangkan fungsi usus dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen. Obat-obat antikolinergik seperti atropin dapat menghambat vagal tone dan memperpanjang waktu transit saluran cerna. Kalau antibiotik dapat menyembuhkan diare apabila organisme penyebabnya peka terhadap antibiotik tersebut. Tetapi infeksi diare sangat terbatas dan diobati dengan terapi pendukung. Saya akan menjelaskan mengenai obat loperamid hidroklorida. Indikasinya yaitu diare akut dan diare kronik. Dosisnya pada dewasa per oral diare dosis awal 4 mg, lalu 2 mg setelah masing-masing tinja lepas, dosis biasa 6-8 mg per hari, maksimal 12 mg per hari. Diare kronis sebagai solusi awal 4-8 mg setiap hari dalam dosis terbagi maksimum 16 mg setiap hari. Kontraindikasinya yaitu kondisi ketika penghambatan peristaltik harus dihindari, misalnya konstipasi, distensi abdomen, dan ileus. Mekanisme kerja dari loperamid ini, loperamid agonis opioid berikatan dengan reseptor opioid langsung di dinding usus pada otot usus sirkuler dan longitudinal sehingga mengurangi peristaltik propulsi dan memperpanjang waktu transit dan meningkatkan penyerapan air dan
elektrolit juga meningkatkan nada pada sfinkter anal. Farmakokinetiknya, absorpsi buruk diserap di saluran pencernaan, ketersediaan hayati sekitar 0,3%, waktu untuk memuncak konsentrasi plasma yaitu 2,5 dengan larutan oral sekitar 5 jam. Didistribusi buruk didistribusikan ke otak memasuki ASI dalam jumlah kecil. Metabolisme hampir sepenuhnya dimetabolisme di hati melalui dimetilasi N-oksidasi terutama oleh enzim. Ekskresi terutama melalui feses sebagai obat dan metabolit yang tidak berubah. Air seni, paru eliminasi sekitar 10 jam. Efek samping pada obat ini yaitu konstipasi, distensi perut, tinja berdarah, sinkop, takikardia, ventrikel. Lalu 2 mg setelah masing-masing tinja lepas, dosis biasa 6-8 mg per hari, maksimal 12 mg per hari. Diare kronis sebagai solusi awal 4-8 mg setiap hari dalam dosis terbagi maksimum 16 mg setiap hari. Kontraindikasinya yaitu kondisi ketika penghambatan peristaltik harus dihindari, misalnya konstipasi, distensi abdomen, dan ileus. Mekanisme kerja dari loperamid ini, loperamid agonis opioid berikatan dengan reseptor opioid langsung di dinding usus pada otot usus sirkuler dan longitudinal sehingga mengurangi peristaltik propulsi dan memperpanjang waktu transit dan meningkatkan penyerapan air dan elektrolit, juga meningkatkan nada pada sfinkter anal. Farmakokinetiknya, absorpsi buruk diserap di saluran pencernaan, ketersediaan hayati sekitar 0,3%, waktu untuk memuncak konsentrasi plasma yaitu 2,5 dengan larutan oral sekitar 5 jam. Didistribusi buruk didistribusikan ke otak memasuki ASI dalam jumlah kecil. Metabolisme hampir sepenuhnya dimetabolisme di hati melalui dimetilasi N-oksidasi terutama oleh enzim. Ekskresi terutama melalui feses sebagai obat dan metabolit yang tidak berubah. Air seni, paru eliminasi sekitar 10 jam. Efek samping pada obat ini yaitu konstipasi, distensi perut, tinja berdarah, sinkop, takikardia, ventrikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, stampu G701-18003. Di sini saya akan menjelaskan fungsi norit. Norit ini terbuat dari karbon aktif atau karbon aktifus yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang diaktifkan secara kimia sehingga menghasilkan arang aktif. Bahan ini memiliki kekuatan absorpsi atau penyerapan yang kuat sehingga bisa menyerap berbagai zat dengan mudah. Obat ini tidak bekerja untuk membunuh, menghalangi, atau menetralisasi bakteri atau penyebab diare lainnya, melainkan menyerap zat berbahaya atau zat asing yang ada di saluran pencernaan. Kenapa norit ini digunakan sebagai? Norit digunakan untuk membandingkan efektivitas suatu obat, manakah yang lebih efektif antara norit yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau loperamid. Jadi dibandingkan, makanya norit digunakan di sini dia untuk membandingkan mana yang lebih efektif untuk anti diare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Purwanti, G701-18098 dari kelompok 7. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara kerja dari uji aktivitas diare. Yaitu saya menggunakan alat peraga, yaitu sonde sebagai pulpen dan tikusnya sebagai boneka. Untuk percobaan ini yaitu sebenarnya menggunakan 2 tikus, yaitu yang tikus pertama untuk sebagai pembanding dan tikus yang kedua itu merupakan sebagai uji aktivitas diare tersebut. Di sini saya akan menggunakan pulpen sebagai sonde dan tikusnya sebagai boneka. Di sini
sebenarnya terdapat dua tikus, yang satu sebagai NaCMC, yang satu sebagai uji aktivitas diare tersebut. Yang pertama, tentunya kita harus menginduksi tikusnya terlebih dahulu menggunakan oleum ricini ataupun minyak jarak, yaitu dengan cara disonde atau dimasukkan secara peroral ke dalam mulut tikus tersebut. Ini tujuan digunakan minyak ricini atau oleum ricini yaitu ataupun minyak jarak ini tersebut, yaitu untuk menginduksi terjadinya diare pada tikus tersebut. Kemudian didiamkan selama 10 menit. Tujuan didiamkan selama 10 menit ini yaitu untuk memberi waktu pada tikus agar oleum ricini terinduksi dengan baik. Yang kedua yaitu setelah didiamkan kemudian diberikan NaCMC pada tikus yang pertama yaitu 0,5%, dan tikus yang kedua yaitu diberikan loperamid. Yang tikus pertama NaCMC ini tentunya diberikan juga secara peroral, yaitu dimasukkan ke dalam mulut dari tikus tersebut. Untuk tujuan diberikan NaCMC ini sendiri yaitu untuk sebagai kontrol pembanding dengan uji aktivitas diare tersebut. Yang kedua yaitu tikus yang kedua diberikan loperamid, yaitu untuk melihat uji aktivitas diare, diberikan secara peroral, yaitu dengan cara dimasukkan seperti ini. Yang kedua ataupun tahap selanjutnya yaitu didiamkan selama 10 menit ataupun 5 menit. Untuk tujuan dari didiamkan ini setelah dimasukkan per oral ini yaitu untuk memberikan waktu pada tikus ataupun mencit ini agar terinduksi dengan baik melalui saluran pencernaannya. Setelah didiamkan yaitu kemudian didislokasi yaitu dengan menarik leher pada mencit ini. Kemudian kita akan melakukan pembedahan pada mencit tersebut, yaitu ketika kita melakukan pembedahan kita mengambil khusus bagian ususnya saja, yaitu kita akan mengamati panjang ususnya dan rasio dari ususnya. Untuk panjang ususnya ini kita akan mengukur menggunakan penggaris, dan untuk rasionya semakin kecil rasio dari mencit ini sendiri maka efek anti diarenya itu semakin baik.